Nama bunga Ruelia mungkin kurang familiar di telinga masyarakat tanah air. Namun ketika melihat bunganya hampir semua orang pasti sangat mengenal Ruelia yang juga disebut bunga kencana ini. Biji bunga kencana dulu sangat sering digunakan bermain oleh anak-anak karena bisa memberikan sensasi meledak. Bunga kencana atau Ruelia berasal dari keluarga Acanthaceae yang sebenarnya merupakan bunga liar dan begitu mudah dijumpai di padang rumput maupun pinggir jalan. Terlebih di daerah tropis seperti Indonesia, kencana bisa tumbuh dengan begitu subur. Bunganya sendiri ada yang berwarna putih, merah, biru, dan ungu. Namun yang paling sering ditemukan adalah kencana ungu atau Ruelia simplex, yang mana jenis ini pula yang terkenal memiliki buah kering dengan sensasi meledak atau meletup apabila diletakkan di dalam air. Itulah mengapa anak-anak zaman dahulu sering menyebutnya sebagai pletekan, pletikan, ceplesan dan lain sebagainya. Tanaman liar yang mudah berbunga tanpa memandang musim ini begitu populer dijadikan sebagai tanaman hias. Sebab selalu berbunga sepanjang tahun sehingga membuat rumah terus tampak indah ketika memilikinya. Terlebih penanaman dan perawatan bunga Ruelia terbilang sangat mudah ditambah dengan manfaatnya yang begitu banyak untuk kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat bunga Ruelia atau tanaman bunga kencana. Batuk menjadi salah satu penyakit yang paling banyak menghampiri masyarakat terutama ketika cuaca sedang tidak menentu atau pada saat perubahan musim. Meski terlihat cukup ringan namun batuk bisa begitu mengganggu aktivitas. Oleh karena itu bunga Ruelia atau kencana ungu ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasinya. Caranya yaitu dengan mengkonsumsi air rebusan bunga kencana secara rutin. Selain mengobati batuk, bagian daun dari kencana ungu bisa digunakan untuk membantu menormalkan kadar gula darah di dalam tubuh. Ini tentu sangat berguna bagi para penderita diabetes yang memiliki kadar gula darah tinggi. Cara memanfaatkannya tidak jauh berbeda, yaitu dengan merebus daun kencana dengan air secukupnya kemudian saring dan diminum. Manfaat bunga Ruelia berikutnya yaitu dapat membantu mencegah hipertensi. Untuk fungsi satu ini yang digunakan adalah bagian bunga. Gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari Ruelia untuk direbus bersama dengan 1 liter air. Setelah mendidih, saring dan minum air rebusan bunga tersebut pada pagi hari dan sore hari. Selain ketiga manfaat ini sebenarnya banyak sekali manfaat lainnya dari Ruelia sehingga bunga ini disebut pula sebagai tanaman herbal atau sebagai obat. Kendati demikian, penggunaan Ruelia juga harus hati-hati. Sebaiknya jangan pernah menggunakan tanaman yang Anda petik di jalan karena beberapa diketahui juga beracun. Tanaman kencana ungu sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit berdiri di bumi pertiwi ini. Tanaman ajaib ini dikenal memiliki bahan alami yang mampu mengusir gula darah dan beberapa penyakit lainnya. Tak hanya itu, karena keindahannya maka bunga kencana ungu juga menjadi julukan pemimpin perempuan terakhir Kerajaan Majapahit, yakni Ratu Kencono Wungu. Kencono berarti emas sedangkan Wungu berarti berwarna ungu. Secara harafiah bila digabungkan menjadi emas yang berwarna ungu. Sepanjang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit terdapat 2 pemimpin perempuan. Salah satunya adalah Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi, putri dari Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit. Selain Tribhuwana Tunggadewi, pada akhir kekuasaan Majapahit terdapat satu perempuan yang kembali menempati posisi ratu, yaitu Dyasuhita atau Ratu Kencono Wungu yang meninggal pada tahun 1447 Masehi. Makamnya berada di Kedaton, Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan masih dirawat serta dijaga hingga hari ini. Ratu Kencono Wungu pun menjadi pemimpin perempuan terakhir di Kerajaan Majapahit. Ratu Suhita atau Dyasuhita merupakan putri dari Bre Wirabumi. Namun juga ada yang menyebutkan Dyasuhita merupakan putri penguasa kelima Majapahit, Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai tahun 1429 Masehi dari selirnya. Dyasuhita menikah dengan Aji Ratnapangkaja.
Aji adalah salah satu pimpinan militer yang turut berperan dalam Perang Paregreg pada tahun 1404 sampai tahun 1406 Masehi melawan Bre Wirabumi dari Blambangan. Setelah Bre Wirabumi kalah dalam Perang Paregreg dan terbunuh pada tahun 1406 Masehi, maka Wikramawardhana memimpin Majapahit hingga tahun 1429 Masehi. Sepeninggal Wikramawardhana terjadi kebingungan siapa yang berhak memimpin kerajaan Majapahit. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Wikramawardhana sempat menunjuk anaknya dari Kusumawardhani yakni Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra sebagai penerusnya. Namun Hyang Wekasing Putra mati muda. Begitu pula dengan putra Wikramawardhana dari selirnya, Bre Tumapel yang juga meninggal. Keturunan Wikramawardhana hanya tersisa Dyasuhita dan Bre Kertawijaya yang sama-sama dari selir. Akhirnya Dyasuhita ditunjuk sebagai pemimpin Majapahit karena lebih tua dari Bre Kertawijaya. Dyasuhita dilantik menjadi Ratu Majapahit pada tahun 1429 Masehi. Bersama suaminya Ajiratna Pangkaja yang bergelar Batara Parameswara, Dyasuhita memerintah Majapahit dari tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Selama memimpin kerajaan Majapahit, Dyasuhita kembali menghidupkan kearifan lokal yang terabaikan karena polemik politik. Dyasuhita juga mendirikan bangunan pemujaan di berbagai lereng gunung sebagai punden berundak seperti di Gunung Penanggungan, Gunung Lawu dan lain sebagainya. Dyasuhita menjadi Ratu Majapahit selama 18 tahun hingga meninggal pada tahun 1447 Masehi. Sementara suaminya Ajiratna Pangkaja meninggal 10 tahun sebelumnya yakni pada tahun 1437 Masehi. Sepeninggal Dyasuhita, kerajaan Majapahit dipimpin oleh adiknya, Bre Kertawijaya atau dikenal dengan Brawijaya. Hal itu karena Dyasuhita dan Ajiratna Pangkaja tidak dikaruniai anak. Dyasuhita menjadi perempuan kedua dan terakhir yang memimpin Majapahit setelah sebelumnya Tribhuwana Tunggadewi memerintah dari tahun 1328 hingga tahun 1350 Masehi.